salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKE Berimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Bapak Penetua Alsen Bayan selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu kebaktian ini. Bapak Anggun, Saudara Anggun Angelika Mentari yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Adrea Irene Christine dan Febria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu song leader. Bapak Agustinus Mael selaku operator sound system. Bapak Penetua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia. Dan juga segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita Jemaat hari Minggu 30 Januari 2022. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1. Liturgus Pendeta Desi Natalia STH. Song leader Juni Rumsa Karya dan Adeline Febriana. Pemain keyboard Mardiampung SPD. Berita lain-lain. Bersama ini kami beritahukan kepada warga jemaat GKE Berimba sekalian bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 15 WIB bertempat di gedung gereja GKE Betania Berimba akan dilaksanakan sidang majelis jemaat GKE Berimba dengan agenda sebagai berikut. Pertanggungjawaban anggaran dan program kerja Majelis GKE Berimba tahun 2021. Laporan hasil penjaringan penetua dan diakon periode tahun 2022 sampai tahun 2027 oleh panitia penjaringan sekaligus penetapan. Pemilihan Majelis Pekerja Harian, Ketua Lingkungan Pelayanan, Ketua Kategorial dan Dana Sosial dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan Gereja Baru periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Penetapan rancangan anggaran dan program kerja Majelis Jemaat GKE Berimba tahun 2022. Pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 8.30 WIB bertempat di gedung gereja Betania Berimba akan dilaksanakan pentahbisan penetua dan diakon periode tahun 2022 tahun 2027 sekaligus pelantikan Majelis Pekerja Harian Jemaat, Ketua Lingkungan Pelayanan, Ketua Kategorial, Ketua Dana Sosial dan Ketua Panitia Pelaksanaan Pembangunan Gereja Baru masa bakti tahun 2022-2027 dan juga serah terima dari Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Berimba periode tahun 2016 sampai tahun 2021 kepada Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Berimba periode tahun 2022 tahun 2027. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Sementara pendeta, penetua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari bersama-sama kita puji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah, baitnya yang pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai terjang. Sidang jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sambut putum dan salam tadi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jumat nomor 367, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemik ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita akan mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga yang ke-10, dengan judul Yeremia dipanggil dan diutus. Demikian bunyinya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku mengenal engkau, menyertai engkau dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 204, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus
firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Baitnya yang kedua. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Pelayanan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Okta Pianti STH. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita pada saat ini, sebagaimana yang ditetapkan oleh Almanak Nas GKE, yaitu diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai ayat 30. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Untuk waktu dan kesempatan bagi kami boleh datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau, mengungkapkan isi hati kami melewati pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya Tuhan yang akan mengungkapkan isi hatimu untuk kami sekalian, melewati firman Tuhan yang akan kami dengar. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik dan juga mengimaninya. Bahkan juga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan berdasarkan firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Yesus ditolak di Nazaret. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu.
Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita yang berbahagia, ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penolakan itu merupakan suatu pengalaman yang sangat menyakitkan. Siapapun tentu dari kita tidak menginginkan mengalami penolakan. Apalagi kalau kita merasa yang kita lakukan itu baik. Tetapi di dalam nas ini kita melihat Yesus pun mengalami yang namanya penolakan. Di mana? Di kampungnya sendiri. Kampung halamannya, tempat ia dibesarkan, yaitu Nazaret. Ketika Yesus sedang berada di kampung halamannya, yaitu Nazaret, sebagaimana menjadi suatu kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat yang ada di tempat itu. Lalu ia mengajar di sana. Dan ia membaca kitab Nabi Yesaya yang dikutip dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Kalau kita baca ayat 14 sampai ayat yang ke-21 di sini. Dan di dalam kitab Yesaya ini tidak lain berisi tentang nubuat kedatangan Mesias yang diurapi oleh Tuhan, di mana kedatangan Mesias itu akan membawa pembaharuan untuk umat, menolong umat. Dan inilah yang menjadi pengharapan orang-orang Yahudi pada saat itu tentang kedatangan Mesias ini, untuk menyelamatkan mereka, untuk membebaskan mereka. Karena pada saat itu memang secara politis mereka pada saat itu dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Romawi. Lalu ketika Yesus pada saat itu membaca kitab Yesaya tentang nubuat kedatangan Mesias, dan setelah selesai Yesus membaca itu semua, ia menutup kitab itu, dan pada ayat 21 di sini dikatakan bahwa Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu kata Yesus. Dan ketika Yesus menyampaikan pengajaran ini, sesungguhnya ia mau mengatakan kepada orang-orang yang mendengarnya pada saat itu, bahwa tidak lain ia mau menegaskan ialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya yang baru dibaca. Ia adalah orang yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya itu, orang yang telah diurapi dan diutus oleh Tuhan. Dan melalui kehadirannya akan membaharui kehidupan manusia, terutama umat Tuhan pada saat itu. Sebab Mesias datang itu kepada orang-orang yang tertindas. Ia membebaskan orang-orang yang tertindas. Kepada orang-orang miskin ia menyampaikan kabar baik dan sukacita. Dan ia juga melalui kedatangannya merupakan tanda bahwa tahun rahmat itu telah datang. Itulah yang mau ditegaskan dan dijelaskan oleh Yesus dengan pernyataan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bagaimana respon orang-orang ketika Yesus menyampaikan hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu tidak memahami apa arti dari perkataannya tersebut. Sebab mereka menyambut pengajaran itu berdasarkan daripada sisi kehidupan mereka. Kalau mereka pikir ya memang pada saat itu mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, di bawah penjajahan bangsa Romawi,
Apa yang dikatakan oleh Yesus yang dikutip dari Nabi Yesaya itu benar, memberikan penghiburan kepada mereka. Artinya mereka melihat ini berdasarkan sisi kehidupan mereka. Itu benar. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus itu melegakan hati, karena memang situasinya mereka berada dalam situasi yang sulit. Tetapi kehadiran Yesus juga mereka pandang pada saat itu. Siapa Yesus ini yang telah memberitakan ini dan mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini. Artinya ketika Yesus mengatakan itu sudah genaplah nas yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Siapa Yesus ini? Sehingga mereka memandang kehadiran Yesus dari sudut pandang mereka tentang siapa Yesus, latar belakang dan keluarganya. Dan pola pikir inilah yang membuat mereka memperbincangkan siapa Yesus sebenarnya, siapa keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu mereka pun berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Ayat 21. Bukankah ayat 22? Bukankah ia ini anak Yusuf? Yusuf yang mereka kenal sebagai seorang tukang kayu. Orang yang boleh dikatakan hidupnya pas-pasan, tidak terpandang pada saat itu. Dan Yesus ini lahir dari rahim Maria. Bahkan ketika Maria mengandung Yesus pada saat itu, Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Sehingga pandangan orang pada saat itu ketika Maria mengandung bayi Yesus, inilah pandangan sosial yang harus diterima oleh Maria dan Yusuf, karena status mereka belum menikah, tetapi pada saat itu mereka masih bertunangan. Lalu lahirlah Yesus, dan Yesus berkata itu di tengah-tengah mereka, di kampung halaman mereka, Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Boleh dikatakan mungkin pikiran mereka leha kata mama, yaitu menyampai talujito. Siapa Yesus? Yesus ini hanyalah anak tukang kayu. Kehidupannya pas-pasan, tidak berpendidikan, sehingga menurut mereka tidak mungkin Yesus bisa mengecap jenjang pendidikan yang berlaku pada saat itu. Dan mungkin juga mereka mengetahui juga latar belakang Yusuf dan Maria, sehingga inilah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap Yesus. Artinya mereka melihat rupa. Nah saudaraku, sekalipun Yesus mengetahui bahwa orang-orang itu heran atas pengajarannya, tetapi karena orang-orang itu tahu siapa keluarga Yesus, apa latar belakangnya, sehingga Yesus merespon dengan sangat serius. Sebab itu Yesus sudah mengerti bahwa mereka tidak percaya kepadanya, lebih-lebih mendengar apa yang telah diajarkan olehnya kepada orang-orang pada saat itu, karena mereka melihat dari keluarga, dari latar belakang, memandang rupa, sehingga mereka tidak percaya kepadanya. Mereka tidak mau mendengarkan serta mengikuti ajarannya. Yang mereka perlukan pada saat itu hanyalah membutuhkan satu mujizat, mujizat dan mujizat, yang bisa dari mujizat itu membuat mereka takjub, membuat mereka kagum, tetapi tidak percaya. Saudaraku, lalu Yesus menjelaskan apa yang ada dalam pikiran mereka pada saat itu tentang Yesus. Yesus di sini menjelaskan kisah tentang Nabi Elia dan juga kisah tentang Nabi Elisa, yang mana pada saat itu Yesus mengingatkan dalam perjanjian lama bagaimana cerita tentang Nabi Elia yang melakukan suatu mujizat, dan mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia itu kepada janda di Sarpat. Dari asalnya di Sarpat artinya suatu tempat yang tidak diperhitungkan oleh umat Israel pada saat itu, tidak diperhitungkan sebagai umat Tuhan. Tetapi janda di Sarpat ini, seorang janda di Sarpat ini pun juga memperoleh kasih karunia dari Tuhan, yaitu mujizat. Kemudian juga Nabi Elisa diceritakan juga, diingatkan juga oleh Yesus bagaimana Nabi Elisa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Walaupun dia bukan orang Israel, tetapi ia adalah orang Syria. Naaman orang Syria itu
mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, disembuhkan dari penyakit kustanya. Di sini mau menjelaskan secara tidak langsung. Yesus hendak mengatakan bahwa mujizat itu akan terjadi. Tidak pandang dia umat Tuhan atau bukan, tetapi mujizat itu akan terjadi bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau mendengar serta mengikuti firman Tuhan yang disampaikannya. Artinya mujizat Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Mujizat Tuhan itu menembok batas-batas sosial masyarakat yang berlaku pada saat itu. Dan mujizat Tuhan itu juga mau menembus kesombongan rohani yang menganggap bahwa umat Tuhan ini saja yang layak untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di luar itu mereka tidak layak. Nah saudara, syaratnya tidak lain karena mujizat Tuhan itu terjadi karena mereka percaya kepada Tuhan, mau mendengar dan mengikuti firman Tuhan yang disampaikannya. Sedangkan orang-orang Nazaret diingatkan oleh Yesus, mereka pun juga akan mendapatkan hal yang sama seperti janda di Sarfat ataupun juga Naaman orang Syria itu akan mendapat mujizat apabila mereka mau percaya kepadanya. Dan juga apabila mereka tidak percaya, apabila mereka tidak mendengar, apabila mereka tidak mau mengikuti firman-Nya, maka satu mujizat pun tidak akan terjadi atas mereka. Ketika mereka mendengar penjelasan ini, kita melihat respon orang banyak pada saat itu. Mereka sangat marah kepada Yesus, merasa tersinggung. Lalu mereka berdiri menghalau Yesus keluar kota untuk melemparkan dia dari tebing. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan kepada kita melewati nas ini? Bahwa yang pertama, ketika Yesus membuka kitab nubuat Nabi Yesaya dan mendeklarasikan bahwa pada hari ini genaplah apa yang kamu dengar melewati nas ini. Di situ dia menunjukkan kepada orang banyak pada saat itu siapa Mesias. Mesias yang datang adalah Mesias yang akan membebaskan umat Tuhan. Tidak saja secara jasmani, lebih-lebih secara rohani. Menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli kepada umatnya. Mesias yang datang itu menunjukkan Tuhan peduli kepada umatnya. Dan dia ingin membaharui kehidupan mereka. Kepedulian Tuhan itu dia nyatakan melalui orang-orang yang diutusnya, yang mengajarkan kebenaran dari firman Allah. Jadi kehadiran orang-orang utusan Tuhan dan juga pemberitaan firman Tuhan yang terus diperdengarkan kepada umat, sebenarnya itu adalah menunjukkan tanda kepedulian Tuhan untuk umat. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, menunjukkan tanda kepedulian Tuhan atas kita. Tuhan peduli kepada kita. Ia mau membaharui hidup kita melalui orang-orang yang Tuhan pakai, yang mengajarkan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan itu kepada kita. Tuhan memiliki cara yang sangat banyak dan memakai banyak media untuk menyatakan kepeduliannya supaya hidup kita semakin diperbaharui ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga yang kedua, seharusnya kita harus menyambut kepedulian Tuhan itu dengan sikap kita yang benar. Artinya sikap yang bagaimana? Yaitu tidak lain adalah percaya kepadanya, mau mendengar dan mengikuti firman-Nya. Sebab sikap yang seperti inilah maka kita akan boleh merasakan dan menikmati tahun rahmat Tuhan, berkat Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga melewati
firman Tuhan hari ini. Bagaimana kehadiran Yesus pada saat itu ditolak di kampung halamannya sendiri. Dan Yesus mengingatkan mereka penolakan itu berdampak kepada tak ada satupun mujizat yang bisa dilakukan di sana. Artinya penerimaan diri kita secara total kepada Tuhan akan membuka berkat-berkat Tuhan itu juga dalam hidup kita. Karena itu melewati firman Tuhan ini, kita diingatkan jangan seperti perlakuan orang-orang Nazaret yang menolak untuk percaya kepada Yesus, menolak firman Tuhan itu. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa sebagai tanda kepedulian Tuhan atas kita. Dan kita sambut Dia dalam rasa syukur dan terima kasih, bahkan dalam iman kita, menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersyukur dan mendekatlah kepada Tuhan, sebab Dia peduli kepada kita. Bukalah hati kita senantiasa Bapak Ibu, untuk terus dan terus percaya kepadanya. Jangan meragukan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan demikian kita yakin Tuhan akan semakin bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita, menyatakan mujizat yang kadang cara Tuhan itu melampaui akal dan pikiran kita manusia. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Dan biarlah Tuhan boleh bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih firman-Mu sungguh mengingatkan kami untuk terus percaya kepadamu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami buka hati, kami buka diri dan hidup kami untuk percaya kepadamu ya Bapa. Dan bekerjalah Engkau seluas-luasnya dalam hidup kami, menyatakan perkara-perkara yang ajaib. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan biarlah tahun rahmat Tuhan senantiasa kami rasakan setiap saat, setiap waktu. Bagaimana setiap hari, setiap bulan, tahun yang selalu akan kami lewati, kami sungguh-sungguh dapat merasakan besarnya rahmat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan begitu peduli atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena kerap kali kami jauh daripadamu. Kerap kali kami meragukan kuasa-Mu. Bahkan kami dengan mudahnya lari kepada kuasa-kuasa yang lain di luar kuasa Tuhan. Kami mengandalkan juga kekuatan kami sendiri dan lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Biarlah Engkau pada saat ini berkenan menyendengkan telinga-Mu, mendengarkan seruan permohonan doa kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur 1 minggu yang telah kami lewati, kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu Tuhan. Suka duka telah kami lewati, dan kami percaya pemeliharaan Tuhan itu dulu, kini, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan kami serahkan untuk 1 minggu yang akan kami lewati ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi satu hal bahwa kami yakin Tuhan akan tetap menopang dan memelihara kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan juga menopang kami dengan berbagai kekhawatiran hidup, dengan berbagai tantangan dan pergumulan kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan akan berkenan menolong kami,
memberikan kami hikmat dan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami tetap kuat, tetap tegar dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kami. Tuhan juga Maha mengetahui keadaan kami. Tuhan juga tidak membiarkan kami dalam keadaan berkekurangan. Engkau mencukupkan kami dengan segala berkat-Mu, melewati segenap usaha, pekerjaan, tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Berkatilah kami di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Biarlah Engkau ya Bapa menjadi tamu yang setia dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Biarlah rumah tangga kami senantiasa sehati sepikir, bahkan menikmati, mengecap kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Mampukan kami sebagai suami dan sebagai istri boleh menjalani tugas dan peran kami dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan, bahkan juga kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi orang tua yang baik, agar kami juga memberikan contoh dan teladan yang baik untuk generasi-generasi kami. Anak-anak kami diberkati dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka, agar boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat secara jasmani, lebih-lebih secara rohani. Anak-anak kami yang tengah berjuang meraih impian dan cita-citanya, tolonglah mereka ya Bapa, agar mereka tetap bertekun untuk meraih impian dan cita-cita, menjadi pribadi yang tetap kuat dan tidak mudah putus asa, bahkan lari dalam keputusasaan mereka kepada hal-hal yang tidak benar, yang sering dapat menyakiti hati orang tua. Tapi biar mereka senantiasa boleh lari kepada Tuhan, hidup dalam rasa takut kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk cita-cita dan masa depan mereka. Sebab Tuhan mengasihi anak-anak-Mu ini. Ya Bapa di sorga, jadikan juga anak-anak kami menjadi anak-anak yang memberikan kebahagiaan, kebanggaan di tengah-tengah keluarganya. Tuhan, dalam hidup kami punya banyak rencana dan harapan. Kami serahkan rencana kami, harapan dan impian kami ke dalam tangan Tuhan saja. Jadilah kehendak Tuhan yang baik, sebab apa yang Tuhan rancangkan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun berada, terkhusus jemaat GKE Barimba di tempat ini. Berkatilah segenap keluarga dan rumah tangga. Biarlah jemaat Tuhan sehati sepikir, bahkan hidup dalam kasih dan persaudaraan. Demikian juga kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memakai kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat melayani dengan sukacita dan kerelaan hati, dan apa yang kami lakukan boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan menopang, Tuhan memberkati mereka, memberikan kepulihan dan kesembuhan. Tuhan memberkati juga secara khusus untuk Bapak Husian Seng yang dalam masa pemulihan dari sakitnya. Bahkan juga orang tua kekasih kami yaitu Indupit yang juga dalam keadaan sakit dan diopname di Rumah Sakit Kuala Kapuas. Jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka, agar mereka dipulihkan dan boleh sembuh seperti sedia kala. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Orang tua kami Eterbet Hauda yang berulang tahun ke-84. Anak kami Febria Margareta yang berulang tahun ke-21. Saudara kami Mary Susianti yang berulang tahun ke-42. Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan damai, berkat, dan kebahagiaan. Bahkan juga di masa-masa yang akan datang tetap dapat menikmati pertambahan usia kembali, karena Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, keberhasilan dalam cita-cita dan harapan. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara. Pulihkanlah keadaan kami, dan Engkau memakai para pemimpin-pemimpin kami
untuk dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana dalam rasa takut kepada Tuhan, sehingga juga kami yang tinggal di tengah-tengah dunia ini pun dapat merasakan shalom Tuhan, damai sejahtera Kristus itu tinggal serta dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah permohonan doa kami yang jauh daripada sempurna, dan sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur dengan pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tak tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat yang ke-8 dan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, tetapi meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, baitnya yang pertama hingga selesai perkumpulan persembahan kita kumpulkan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baitnya yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya
makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kembali ke baitnya yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Baiklah, saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, kami persilakan duduk kembali. Nyatakan Yesus dalam